Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Kembali kita dalam pembelajaran jarak jauh, pendidikan agama Katolik, materi 14, menghormati milik orang lain. Anak-anak terkasih, minggu kemarin kita sudah membahas tentang menghormati hidup. Hidup adalah merupakan anugerah dari Allah. Maka tidak seorang pun manusia berhak untuk mengambil nyawa sesamanya. Karena pemilik hidup itu adalah pencipta kita, sang pemilik kehidupan, sang pencipta alam semesta. Marilah kita mengawali pembelajaran kita dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, melalui pembelajaran sebelumnya kami telah belajar untuk memahami bagaimana kami harus menghormati hidup orang tua kami sesama kami. Semoga hari ini juga kami pun dapat belajar dengan baik untuk menghormati milik orang lain demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Anak-anak yang terkasih, pernahkah kamu meminjam barang milik temanmu atau sebaliknya meminjamkan barang milikmu kepada orang lain? Barang yang kita pinjam atau yang dipinjamkan tersebut apakah kembali dengan baik? Jika kamu meminjamkan barang kepada temanmu dan kamu menjaga barang itu dengan baik serta mengembalikan barang itu kepada pemiliknya dalam keadaan baik, berarti kamu telah menghormati milik orang lain. Anak-anak, memiliki sesuatu rupanya menjadi salah satu pengalaman dasariah dalam hidup seseorang, di mana memiliki sesuatu merupakan hak seseorang demi kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan. Kebiasaan memelihara barang milik orang lain, apalagi barang itu milik bersama, itu merupakan salah satu kebiasaan menghormati milik orang lain. Anak-anak terkasih, pernahkah kamu kehilangan suatu barang? Bagaimana rasanya jika kamu mengalami kehilangan suatu barang? Tentu kita akan merasa sedih jika barang yang kita sayangi itu hilang atau raib diambil orang. Berikut ini mari kita amati contoh-contoh tindakan seseorang yang tidak menghormati milik orang lain. Gambar ini menunjukkan bahwa seseorang anak tidak menghormati milik orang lain karena dengan cara merebut barang temannya. Merebut barang teman itu juga termasuk contoh tidak menghormati milik orang lain karena akan mengakibatkan barang itu rusak atau menimbulkan pertengkaran. Contoh tindakan tidak menghormati milik orang lain termasuk mencuri, mengambil barang seseorang tanpa izin ataupun tanpa sepengetahuannya, mencuri uang ataupun mencuri barang orang lain. Selain itu, selain merebut barang orang dan mencuri, yang tidak menghormati juga yang sering terjadi akhir-akhir ini di negara kita adalah korupsi. Korupsi berarti mengambil hak masyarakat, mengambil uang negara untuk kepentingan pribadi. Kemudian sering kita lihat kembali yaitu tindakan tidak menghormati milik orang lain, yaitu dengan memberikan suap. Kita menyuap seseorang agar apa yang kita inginkan yang bukan menjadi hak kita dapat kita miliki.
Selanjutnya yang marak akhir-akhir ini dengan modus penipuan secara online, yaitu menawarkan barang dengan bermacam-macam cara secara online. Ini adalah merupakan tindakan-tindakan yang tidak menghormati milik orang lain. Anak-anak terkasih, bagaimana sikap seseorang yang menghormati milik orang lain? Mari kita amati secara khusus bagaimana kita menghormati milik orang lain sebagai milik bersama. Misalnya di sekolah. Tentu kita pernah melihat ataupun pernah memasuki sebuah perpustakaan. Perpustakaan ini termasuk milik bersama ataupun milik orang lain yang dapat digunakan bersama. Nah, kita perlu menghormati milik orang lain meskipun kita gunakan secara bersama-sama. Apa yang harus kita lakukan terhadap barang orang lain yang digunakan secara bersama-sama, terutama di sekolah? Misalnya, di perpustakaan kita dapat mengembalikan buku pelajaran pada tempatnya. Jika kita meminjam dan membawa ke rumah, harus dikembalikan tepat waktu. Dan buku itu jangan menjadi rusak atau kotor, tapi sebaiknya dirawat. Sarana-sarana lain termasuk kamar mandi atau toilet. Kita juga harus mematikan jika kita pergi ke toilet, menggunakan air dengan sebaik-baiknya. Mematikan keran air jika tidak dipergunakan lagi. Kemudian menyalakan lampu toilet jika kita menggunakannya, dan jangan lupa untuk mematikan kembali. Yang ketiga, misalnya di dalam kelas. Kelas itu milik bersama meskipun milik orang lain, digunakan secara bersama-sama. Cara kita menghormatinya yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya, merapikan tempat duduk kita, dan membersihkan ruangan kelas kita. Kemudian di lapangan olahraga atau di lapangan sekolah, jika kita menggunakan lapangan, hendaklah kita mengembalikan peralatan-peralatan olahraga dengan benar pada tempatnya. Halaman sekolah juga kita perlu menjaga kebersihan halaman, memelihara tanaman sekolah sehingga tanaman sekolah tumbuh subur. Ini termasuk sikap-sikap yang menghormati milik orang lain yang digunakan secara bersama-sama. Selain di sekolah, kita juga dapat menghormati milik orang lain di tempat-tempat umum, misalnya trotoar, halte, lampu jalan, ya, termasuk di situ toilet umum, puskesmas, rumah sakit, ataupun tempat-tempat kita bersama dengan orang lain. Nah, anak-anak terkasih, contoh tindakan menghormati milik orang lain yaitu bisa kita lihat yang pertama, mengembalikan barang pinjaman dalam keadaan baik. Jika kita meminjam barang seseorang, sebaiknya kita kembalikan dengan baik. Yang kedua, kita memelihara dan merawat barang milik orang lain itu, apalagi itu digunakan secara bersama-sama. Yang ketiga, memakai barang orang lain dengan seizin atau sepengetahuan pemiliknya. Sebaiknya kita, jika pemiliknya tidak ada di situ, alangkah baiknya kita memberitahukan terlebih dahulu sebelum kita menggunakannya. Anak-anak yang terkasih, Santo Paulus
memberikan peringatan-peringatan yang cukup keras dalam hal keadilan atau menghormati milik orang lain. Dalam kitab Efesus 4 ayat 28, Santo Paulus berpesan, "Orang yang mencuri janganlah mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan-pekerjaan baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang-orang yang berkekurangan." Santo Paulus mengatakan, jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Orang-orang yang demikian kami peringatkan dan kami nasihati dalam nama Tuhan Yesus, supaya mereka tetap melakukan pekerjaan dengan tenang dan makan dari rezekinya sendiri. Selain daripada Santo Paulus, kita juga dapat melihat larangan untuk mencuri ataupun larangan untuk tidak menghormati milik orang lain dapat kita lihat dalam perintah Allah yang ke-7 dan ke-10. Anak-anak terkasih, ada yang mengatakan jika kamu tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan, setidaknya jangan mengambil apa yang sudah menjadi milik orang lain. Dalam perintah ke-7 dan 10, dalam perintah Allah ada larangan jangan mencuri dan jangan mengingini milik orang lain secara tidak adil. Anak-anak, semua orang berhak mempunyai apa yang perlu untuk hidupnya yang layak. Maka perintah ke-7 dan 10 ini melindungi hak milik seseorang, menjamin keadilan, yaitu memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Allah memerintahkan kepada manusia melalui firman-Nya dalam 10 perintah Allah tadi, yaitu jangan mencuri dan jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Apa yang dimaksud dengan mencuri? Apa yang mengingini dan mengapa orang tidak boleh mengingini milik orang lain menurut kitab suci tersebut? Mencuri adalah mengambil milik orang lain dengan tidak seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya, sehingga pemilik itu merasa kehilangan. Untuk itu anak-anak terkasih, hindarkanlah mencuri atau mengambil milik orang lain tanpa izin. Jika kita mengingini barang milik orang lain, boleh kita memberitahu atau meminta ataupun meminjam barang tersebut. Sikap tidak menghormati milik orang lain adalah yang pertama, mencuri, menipu, merebut barang secara paksa, korupsi, merampok, menyuap, atau suap. Anak-anak terkasih, sebagai bahan refleksi bagi kita untuk kita renungkan, kembali kita mereview pengalaman-pengalaman hidup kita selama ini dan yang menjadi niat kita untuk hari esok selanjutnya. Pernahkah saya mengambil barang milik orang lain? Baik itu di sekolah, di rumah, atau di tempat-tempat umum. Baik itu tanpa dilihat pemiliknya, ataupun kita sengaja menyembunyikan. Yang kedua, bagaimana sikapku saat menggunakan sarana umum di sekolah atau di tempat umum? Apakah aku menggunakannya dengan menganggap itu milik orang lain, atau kita mempunyai prinsip barang itu milik bersama, maka kita harus rawat secara bersama-sama. Yang ketiga, apakah aku menjaga dengan baik barang milik sesamaku atau sarana-sarana umum yang sudah saya gunakan? Baiklah anak-anak terkasih, semoga refleksi kita pada hari ini
membuat kita ke depannya semakin menghormati milik orang lain. Anak-anak yang terkasih, dengan demikian pembelajaran kita sudah selesai. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, semoga melalui pembelajaran ini kami semakin menghargai sesama kami. Dengan demikian kami semua berhak untuk memiliki apa yang kami perlukan tanpa harus mengambil milik orang lain. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih anak-anak terkasih. Selanjutnya tugasmu mengerjakan soal-soal yang ada di cetakmu. Sampai jumpa minggu depan.